Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Balik lagi di YouTube channel Kirika dan kali ini kita akan ngebahas tentang penting gak sih bikin konten buat promosi kita di sosial media? Penting gak sih kita bikin setup behind the scene? Penting gak sih buat berkonten di luar konten foto? Padahal kita as a brand fotografi untuk membantu pertumbuhan atau menambah insight dari base Instagram atau base TikTok atau apapun yang kalian kerjakan di sosial media. Mari kita bahas ini. Tapi sebelum itu, buat kalian yang lagi pada nyari preset, silahkan kunjungi preset store saya di Instagram Akadika Preset. Di sana punya banyak pilihan preset. Baseline-nya adalah clean preset. Jadi silahkan coba kepoin Instagramnya. Siapa tahu cocok untuk wedding dan prewedding kalian. Oke teman-teman, ngebahas tentang perkontenan duniawi. Sekarang itu kayak semuanya udah jadi konten. Nggak cuma di YouTube, tapi juga bahkan merambah ke sosial media lain seperti ya Instagram, ada Reels sekarang, TikTok ada ya TikTok, YouTube ada Short gitu. Dan mungkin mungkin Facebook nanti bakal punya vertical video sendiri, I don't know gitu. Cuman ya sekarang dunia cukup berkembang. Nah yang jadi pertanyaan adalah apakah penting untuk kita ikut berkonten di sosial media? Jawabannya adalah iya. Kalau bagi saya pribadi, bikin konten di sosial media itu sekarang sebuah tuntutan dan sebuah keharusan supaya kita masuk ke algoritma penyebaran media atau penyebaran konten dari si platform ini sendiri. Nah, kalau ngomongin tentang Instagram, saya ngerasa bahwa sekarang itu Instagram gak terlalu oke algoritmanya khusus untuk sharing post foto. Jadi ketika kalian punya foto, kalian post, mungkin kalian nggak dapat efek seperti dulu pada saat kalian ngepost foto. Begitupun kalian update story, Instagram story sekarang itu viewsnya jauh banget kayak dulu. Saya nggak tahu kenapa berubahnya jauh banget. Kalau sekarang kayaknya dengan total followers yang saya punya pun view Instagram itu jauh kalah dengan dulu gitu. Dulu tuh bisa 2 kali 3 kali lipat dari total followers saya jumlah viewnya. Cuman sekarang kayak 10% kali ya dari total followers tuh yang ngelihat Insta story, dan itu pun sudah jauh lebih menurun, dan itu juga ternyata dialamin sama teman-teman saya yang lain. Nah, balik lagi tentang pembahasan apakah bikin konten itu perlu buat kita nge-branding brand kita. Ya saya akan jawab iya, karena memang sekarang itu adalah dunianya konten. Jadi ketika kalian tidak punya konten, kalian akan ketinggalan yang namanya pertumbuhan algoritma. Jadi konten-konten seperti apa sih yang sebenarnya harus kita buat? Banyak hal sih. Kalau kalian mungkin ya pengguna sosial media, harusnya kalian bisa lihat banyak banget sekarang sisi-sisi kreatif teman-teman fotografer yang mereka bisa bikin POV vertikal gitu, mereka bisa bikin behind the scene-nya, mereka bisa bikin after before gitu. Jadi itu membuat mereka dapat FYP. Kalau di TikTok ya, kalau di Instagram apa ya namanya, di Reels. Pokoknya masuk trending lah. Istilahnya ketika kalian dihantarkan ke trending, kalian bakal punya kesempatan untuk dilihat orang jauh lebih banyak. Contohnya ketika saya bikin Reels, jangkauan insight saya tuh jauh lebih luas ketimbang saya ngepost di foto. Makanya sekarang itu langkah terbaik menurut saya ketimbang teman-teman ngepost foto, mending fotonya dijadiin slide terus dimasukin ke Reels. Nah itu bakal lebih banyak menjangkau followers, lebih banyak menjangkau audiens yang nggak ngefollow kalian pun juga kemungkinan akan ngelihat Instagram kalian. Di samping pasang ads itu ngaruh nggak sih ke sosial media? Jawabannya ya cukup berpengaruh bagi saya juga gitu, nambah insight buat yang ngelihat gitu. Tapi buat yang booking mungkin nggak terlalu berpengaruh buat di brand saya gitu. Tapi buat di Akadika Preset itu kebetulan saya pasang ads, itu cukup berpengaruh karena cukup banyak orderan datang dari ads itu. Cuman buat as a brand yang nanya aja gitu, yang ngedeal kayaknya ya persentasenya nggak terlalu tinggi buat brand deal ya. Tapi kalau kita berbicara tentang algoritma Reels, ketika kalian punya konten, kalian diantarkan, dan itu tuh kayak jangkauan kalian tuh nggak cuman di kota kalian aja. Apalagi ketika kalian main TikTok, tiba-tiba trending nih kan, banyak tuh yang kemarin ngejawab foto, tiba-tiba bikin video, terus tiba-tiba ada orang yang lewat, ya kan? Dan itu tuh jadi viral, dan kalian tuh dapat exposure gratis gitu ya kan, dapat iklan gratis dengan ratusan ribu views mungkin, yang mana orang akhirnya tahu, wah ini ada brand ini nih, ini ada fotografer ini nih, gitu, brandnya ini dan lain sebagainya. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus ikut berkonten di sosial media. Nah, ide-ide kontennya apa aja ya? Ide-ide kontennya kalian bisa lihat, kalian bisa bikin yang ya POV vertikal. Saya pun sekarang juga bikin POV-nya vertikal ya di Instagram, di TikTok tuh saya uploadin.
Kemudian bisa bikin behind the scene gitu, atau kalian bisa bikin after before, atau kalian bisa bikin trik kalian pada saat foto. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan buat memperlihatkan sisi kreatif kalian gitu. Ya mungkin masalah buat fotografer tua ya kayak saya. Saya akuin saya udah cukup tua gitu di usia yang sekarang, harus bersaing dengan generasi-generasi yang di bawah yang lebih muda 10 tahun dari saya, yang idenya udah lebih cemerlang, yang idenya udah lebih oke gitu, dan energinya tuh masih jauh lebih banyak gitu. Makanya saya menghimbau nih buat fotografer-fotografer tua gitu ya, yang usianya udah kepala 3 ke atas, sudah mau masuk kepala 4. Ya mau tidak mau kita harus try hard untuk belajar lagi. Ya untuk coba berkonten, memberikan konten yang positif pastinya, untuk bisa masuk traffic, bisa masuk trending, supaya brand kita masih tetap bisa survive. Kalau kalian misalnya nggak mampu buat bikin konten sendiri, kalian bisa hire orang. Karena sekarang banyak anak-anak muda yang pekerjaannya jadi social media spesialis gitu ya, khusus buat bikin konten. Ya kalian bisa spend budget di situ. Menurut saya cukup worth it buat bayar orang seperti itu sih, ketimbang pasang ads. Kalau bagi saya, kalau as a vendor kayaknya saya bakal lebih memilih untuk mempekerjakan orang gitu, atau freelance ya. Freelance aja nggak apa-apa sih, kayak setiap kita wedding kita hire orang khusus buat bikin konten kita gitu. Ya modalnya handphone doang kan, nggak usah pakai kamera profesional, pakai konten HP, intinya akan memperlihatkan gimana kita bekerja gitu. Ya bayaran freelance day by day per day ya lebih worth it gitu menurut saya. Jadi kalian bisa punya konten, bisa cukup banyak bikin konten, bisa terdistribusi nanti brand kalian dengan algoritma konten itu, dan harapannya akan datang klien-klien baru yang jangkauannya itu nggak cuma dari kota kalian. Nggak menutup kemungkinan kalian bisa dapat klien dari luar negeri, dari luar kota. Who knows, nggak pernah ada yang tahu. Yang penting intinya ketika berkonten adalah jangan berpikir bahwa bikin konten untuk viral, tapi bikin konten memang murni pengen memperlihatkan kalian punya karya. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di share juga kalau videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk follow Instagram saya juga di aka.dika. Saya punya TikTok juga di nama yang sama. Kalian bisa lihat konten-konten saya di sosial media dari sana, selain di YouTube ini. Oke. Saya pamit, terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Andika Nugraha, saya wassalam dan sampai jumpa.